Jumpa lagi dengan Kreasi Beton, channel yang membahas tentang usaha persetikan beton. Kreasi Beton kali ini ingin sharing atau berbagi pengalaman tentang membuat pilar teras rumah dengan model blombong. Model blombong seperti ini ya teman, dan panjangnya ini 2,5 meter. Bagaimana cara dan juga prosesnya? Yuk tetap tonton video ini hingga akhir. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses pertama, kita tekuk besi sesuai dengan cetakan pilar blombong yang akan kita cetak ini. Dan setelah pembentukan besi sudah selesai, kita lanjutkan untuk mengoli cetakan pilar blombong yang kita buat ini, yang fungsinya atau tujuannya agar nanti ketika pilar blombong ini kita copot, hasilnya tidak lengket pada cetakan. Selanjutnya kita AC cetakan pilar blombongnya. Kita ratakan acian ke seluruh bagian motif cetakan. Dan untuk kali ini kita membuat aciannya dengan campuran semen dan juga pasir. Dan ditambah dengan sedikit kalsium agar memudahkan saat proses meratakan. Dan panjang pilar blombong ini adalah 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut sangat amat rawan saat proses pemasangan, yaitu proses pengecoran. Dan agar pilar blombong yang kita buat ini tidak rawan rusak saat proses pengecoran, nanti akan kita usahakan semaksimal mungkin agar ketika saat proses pengecoran tidak rusak. Apa tipsnya dan bagaimana caranya? Mari kita tonton video ini hingga akhir. Setelah acian sudah cukup atau sudah rata ke seluruh bagian motif cetakan, selanjutnya kita beri aduan dan kita ratakan aduan ke seluruh bagian motif cetakan yang sudah terlumuri oleh acian ini semua. Dan untuk pemberian aduan yang pertama, usahakan sangatlah tipis, karena model blombong polos seperti ini, jika kita langsung menebali, maka yang terjadi akan merosot. Jadi untuk penebalan kita lakukan 2 kali. Ini adalah proses pembuatan pilar teras rumah dengan model blombong dengan ukuran diameter 22 cm dan panjang 2,5 meter. Dan jika teman-teman ingin membangun rumah, maka jangan pernah memandang remeh peran pilar teras rumah tersebut. Karena peran pilar teras rumah sangat amatlah penting. Selain untuk berfungsi sebagai penyangga beban atap, namun juga berfungsi menambah nilai estetika atau keindahan rumah tersebut. Dengan memilih model dan juga ukuran yang sesuai dengan rumah, maka rumah yang dibangun dengan sederhana akan berkesan sangatlah mewah. Dan ini adalah tips agar pilar blombong teras rumah yang kita buat tidak gampang rusak saat proses pengecoran
yaitu saat proses pembuatannya kita tambah serabut roving. Insya Allah dengan cara seperti ini, pilar bolong teras rumah yang kita buat akan lebih kuat, tidak gampang rusak saat proses pengecoran. Kita padatkan serabut rovingnya agar bisa menyatu dengan aduan. Selanjutnya kita pasang besinya, besi yang sudah kita tekuk tadi, dan kita tambah aduan. Kita tambah aduan yang kedua kali agar pilar bombong teras rumah yang kita buat lebih tebal sehingga aman, tidak rawan rusak saat proses pengiriman dan juga proses pengecoran atau proses pemasangan. Dan yang paling sulit saat proses pembuatan pilar bombong ini adalah proses penyambungan. Karena ukurannya yang panjang, sangat amat sulit kita sambung dan biasanya rawan ambruk atau rawan longsor ketika saat proses penyambungan yang kedua kali. Dan semoga saja ini nanti tidak. Ini hasilnya sebelum proses penyambungan. Mulai kita sambung pilar gelombongnya, kita harus tetap hati-hati, usahakan berlahan agar aduan yang belum kering atau aduan yang masih basah tidak merosot. Dan kita ikat dengan menggunakan tali keretan bekas. Kita ikat sampai benar-benar rapat agar nanti ketika pilar gelombong ini kita balik tidak rusak. Dan mari kita sambung pilar gelombongnya dengan cara ajian kita masukkan, dilempar dengan menggunakan gayung hingga masuk ke dalam pilar gelombong yang panjang ini. Setelah ajian dianggap rata, selanjutnya ditambah dengan aduan. Kita ratakan dengan menggunakan sarung tangan untuk bagian yang tepi. Namun untuk bagian yang dalam nanti akan kita gunakan alat, yaitu tongkat yang terbuat dari bambu untuk meratakan di bagian dalam. Dan setelah menunggu waktu beberapa saat, kita akan membalik cetakan pilar gelombong ini untuk disambung untuk bagian yang satunya. Tapi untuk membaliknya kita harus menunggu waktu beberapa saat yang diperkirakan agar aduan pilar gelombong ini tidak rontok ketika kita iringkan seperti itu. Dan untuk proses penyambungannya sama seperti proses yang sebelumnya tadi. Untuk pencopotan pilar gelombong yang kita cetak ini, kita harus menunggu waktu kurang lebih 24 jam atau 1 hari untuk proses mencopotnya.
Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini hingga akhir. Semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan di setiap usaha atau pekerjaan teman-teman. Terima kasih. Dan jangan lupa bantu kami dalam mengembangkan channel Kreasi Beton ini. Bantu kami dengan cara tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.